Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Oke, seperti biasa hari ini kita akan membahas beberapa saham teman-temannya untuk persiapan market di esok hari sampai seminggu 2 minggu depan lah teman-temannya. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa saham yang menurut saya menarik secara teknikal teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, baik itu secara fundamental maupun pendarmologi itu terserah teman-teman masing-masing. Karena nanti untuk kerugian ataupun keuntungan itu resiko masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti yang ada di monitor, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Bovin. Nah, Bovin ini menurut saya menarik teman-teman ya, dimana Bovin ini ada tender offer bulan Maret kalau nggak salah ya, tender offer di bulan Maret. Kemudian dari segi teknikal, ini saham menarik, trennya bagus dan cara dia membentuk tren ini juga bagus ya, dia naik, kemudian konsolidasi, naik lagi, konsolidasi lagi, naik lagi, konsolidasi terus naik lagi, dan sekarang posisi saat ini dia sedang membentuk pattern yang namanya descending triangle teman-teman ya, descending triangle, dan sedang berada di dekat dengan resisten. Jadi strateginya gimana untuk Bovin? Bovin menurut saya bisa buy on breakout ketika Bovin itu break dari 1300 ya. Dimana kalau Bovin mampu break 1300 apalagi break dengan volume gede, ada potensi Bovin itu kembali ke sini ya, di sekitaran minimal ke last high-nya di 1450 sampai 1500 itu potensial dari Bovin kalau dia mampu break dari 1300 teman-teman. Jadi Bovin menurut saya so far ya sampai saat ini saham menurut saya menarik ya, cukup oke, katalisnya oke, trennya juga oke, teknikalnya juga oke teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan ya buat teman-teman yang baru mau entry Bovin. Oke, itu untuk Bovin. Kemudian saham kedua adalah saham ISSP. ISSP sebelumnya udah pernah kita bahas. Waktu itu kita salahkan untuk beli bertahap ISSP sampai support ini. Nah, posisi saat ini ya untuk ISSP itu sedang berada di ujung tanduk teman-teman ya, ujung tanduk, dimana ini ada pattern inverted head and shoulders, dan sekarang dia ada posisi membentuk shoulder kanan dan mendekati last support di 390 teman-teman. Jadi kalau dia jebol 390 better exit dulu ya kalau menurut saya pribadi. Kalau ISSP jebol 390 close under itu lebih baik ya untuk exit dulu, karena ada potensi dia lanjut turun ke sekitaran 370 sampai 340-an teman-teman ya. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang mau beli ISSP, strategi dari saya ada dua. Pertama, teman-teman bisa beli di harga sekarang, tapi itu sifatnya spekulatif. Jadi belinya nyicil tipis-tipis. Dan kalau di sini dia rebound, teman-teman bisa averaging up bertahap sampai dia breakout dari neckline-nya di sekitaran 434 sampai 436 ya. Dan kalau ISSP nantinya mampu break pattern ini, dia ada potensi ke last high-nya. Ya, bahkan mungkin lewat dari sini lasanya di sekitar harga 500. Kalau dia mampu break dari pattern inverted head and shoulders ini. Kalau dia nggak mampu break ini, maka bisa jadi dia akan lanjut turun teman-teman ya. So far sih dari segi volume belum terlihat ada yang signifikan teman-teman ya, karena di sini terlihat volumenya gede, tapi di sini bukan fully volume buangan ya.
karena di sini juga ada ekornya yang cukup panjang, jadi bisa dibilang ini bukan full volume buangan yang gede seperti ini. Kalau kita ke time frame yang kecil, nah volume buangan ada sebentar, kemudian volume rebound di sini juga lumayan gede teman-teman ya. Jadi ya so-so untuk ISSP. Jadi strategi yang terbaik menurut saya better nunggu dia rebound, kemudian kalau dia mampu break ini baru teman-teman entry. Kalau di harga sekarang itu sifatnya spekulatif sekali, jadi kalau buat teman-teman yang memaksa entry, cicil tipis dulu, kemudian kalau memang dia rebound, averaging up bertahap ya untuk ISSP. Dari segi trend sebenarnya saham ini juga trennya masih bagus ya, trennya masih uptrend, dan ya kalau dia di sini nggak jebol sih ada potensi dia ke lasainya, bahkan mungkin lewat dari 500 teman-teman ya. Oke. Itu untuk ISSP. Kemudian ada saham Palm. Nah, saham Palm ini juga menarik ya kalau menurut saya. Oke, sorry teman-teman ya. Oke. Nah, saham Palm ini ya, Provident Agro ini technically menurut saya juga menarik ya. Kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya bisa dibilang masih oke, masih bagus. Dan dari level high-nya ini 1100 sampai 600 dia membentuk pattern yang namanya falling wedge. Ya, di sini dia membentuk pattern falling wedge, kemudian konsolidasi membentuk pattern double bottom. Ya, di sini ada double bottom. Ini bottom pertama. Kemudian ini bottom kedua. Nah, untuk saat ini dia sedang mencoba melewati resisten teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk entry Palm ini, entry dia ketika Palm mampu break dari 750 teman-teman. Jika dia break 750 maka ada potensi untuk Palm ini ke sini. Ya, ke resisten ini di sekitar harga 870-an teman-teman ya. Jadi menarik untuk Palm. Masukkan ke watchlist dulu ya, kalau memang dia breakout maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, dan kalau dia nggak mampu breakout ya jangan di entry dulu ya, karena ada peluang ini hanya konsolidasi sebentar kemudian lanjut turun kalau dia nggak mampu break dari 750. Kalau dia break 750 dengan volume maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry Palm. Oke, itu untuk Palm. Kemudian untuk 3 saham terakhir ini saham high return banget. Jadi buat teman-teman yang nggak suka skip ya. Yang pertama itu APLN. Nah, kenapa saya bahas saham-saham seperti ini? Karena dari request teman-teman di kolom komentar YouTube itu kebanyakan requestnya saham-saham seperti ini ya. Jadi ya saya bahaslah beberapa. Yang pertama APLN ya. Kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya memang masih downtrend, masih turun ya. Trennya memang masih downtrend, tapi di sini dia ada potensi untuk balik arah teman-teman. Ada potensi dia untuk balik arah. Yang pertama, di sini ada pattern double bottom dan ada candle juga. Dan sudah sempat di break sebenarnya, tapi nggak kuat ya, breaknya nggak kuat. Kemudian dia turun lagi. Dan posisi sekarang ya di 115 itu menurut saya adalah support yang cukup kuat ya untuk APLN ini sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau beli APLN ya, strateginya menurut saya ada dua. Bisa beli ketika dia mampu break dari 120, atau beli di harga sekarang boleh dicicil ya, tipis dulu mungkin setengah porsi di sini, setengah porsinya buy on breakout ketika APLN ini mampu break dari 120. Nah, kalau dia lanjut turun gimana? Cut loss ya. Cut lossnya di mana? Di bawah 108 sebagai area cut loss. Kalau dari harga sekarang ke sini itu cukup besar, makanya entry-nya setengah porsi dulu ya. Nah, kalau dia lanjut naik barulah teman-teman bisa averaging up bertahap. Dan di picture saya di sini ya, di sini ada double bottom yang gede.
Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua, dan itu masih jauh. Ya, masih jauh, dan kalaupun big picture saya ini benar, maka teman-teman bisa backup di saham ini. Oke. Tapi itu prosesnya tentu saja bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu, itu mungkin berbulan-bulan ya. Kalau memang analisa saya benar secara teknikal. Jadi strategi untuk saat ini gimana? Buat teman-teman yang mau swing di saham-saham seperti ini gimana? Ya, pertama ini technical oke ya. Pertama ini kita tahu teknikalnya oke. Kemudian kalau teman-teman memang mau swing, ini kan sahamnya bisa dibilang masih kurang liquid ya, transaksinya masih belum begitu besar. Jadi teman-teman pakai dana kecil dulu, ya, pakai dana kecil dulu, sambil teman-teman analisa fundamentalnya seperti apa. Apakah ada perubahan fundamental atau seperti apa ya? Baru kalau memang teman-teman udah dapatkan informasi tentang perubahan fundamental dan lain sebagainya, dan menurut teman-teman itu menarik, maka nantinya jika analisa kita benar dan ini sahamnya lanjut naik, maka di situ teman-teman bisa averaging up bertahap ya teman-teman. Jangan langsung jangan langsung averaging up sekali dengan dana gede, karena nanti average teman-teman itu akan jadi kurang oke ya. Oke. Itu untuk APLN. Jadi sebenarnya APL ini teknikalnya juga cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Kemudian ada CPRO. Nah, CPRO ini menurut saya juga menarik teman-teman, menarik, dan sekarang dia sedang dalam proses membuat shoulder kanan. Di sini ada inverted headed shoulders dengan neckline di 110 sampai 111. Supportnya di mana? Supportnya itu ada di 90. Jadi buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang, itu risknya sekitaran 7-8%. Kalau teman-teman pasang stop lossnya di 88. Nah, itu kan risknya bisa dibilang masih cukup tinggi teman-teman ya, masih bilang cukup tinggi. Maka strateginya seperti apa? Teman-teman bisa nyicil dulu, nyicil dulu, mungkin setengah porsi di harga sekarang. Kemudian kalau dia turun lagi, teman-teman averaging up sedikit, averaging down sedikit, kemudian sisanya teman-teman bisa averaging up ketika dia break dari 1110 ya. Kalau dia mampu break ini, pattern inverted head and shoulders ini, CPRO ada potensi melewati last high-nya di sekitaran 135-an ya, dan potensinya itu ke sekitaran 140 teman-teman ya, kalau CPRO mampu break dari inverted head and shoulders ini. Yang menarik dari CPRO ini adalah di sini kan dia berangkat dari 50 teman-teman ya, berangkat dari 50, kemudian volumenya gede-gede, dan setelah itu dia konsolidasi turun dengan volume yang relatif kecil-kecil teman-teman ya. Di sini volumenya relatif kecil-kecil, kemudian dia rebound lagi, volumenya membesar. Nah, di sini dia konsolidasi lagi, volumenya kecil lagi. Jadi itu yang membuat CPRO menurut saya menarik teman-teman ya. Itu yang membuat CPRO menurut saya menarik. Technical oke, price volume menurut saya juga cukup oke ya kalau menurut saya di CPRO ini. Jadi strateginya seperti itu, belinya bertahap, dan kalau dia mampu break 1111 potensinya itu kencang naiknya teman-teman ya. Oke, sekian ya untuk CPRO. Kemudian yang terakhir itu ada BWPT. Ini saham third-linernya CPO teman-teman ya. Nah, BWPT ini kalau kita ke time frame 1 jam, terakhir kita bahas BWPT kalau nggak salah di candle ini atau di mana ya. Dan besoknya dia langsung open dengan gap di 120 ya. Kalau kita ke candle daily ya, ini jelas ya, dua candle ini bisa dibilang aneh teman-teman ya, aneh. Dimana bisa 2 kali dia open gap hampir arah, kemudian setelah itu dalam waktu kurang dari 15 menit dia langsung turun ke harga awal. Nah, oke, untuk big picture pertama kita bahas big picture. Big picture-nya di sini ada double bottom yang gede. Oke, ada double bottom yang gede. Ini bottom pertama. Ini bottom pertama. Kemudian ini bottom kedua.
kalau ini lewat, potensial upside di BOPT ini cukup oke teman-teman. Bisa saja dia ke sini, ke sekitaran 140-an kalau dia mampu lewat dari 104 sampai 105, tapi itu masih jauh ya. Itu masih jauh. Sekarang posisinya masih di 87. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya teman-teman, ke time frame 1 jam. Di sini di sini BOPT itu setelah dia break di sini dengan volume gede, dia turunnya nggak mampu lewat dari support ini, support trendline yang kita gambar beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk BOPT, itu supportnya ada di sini 85 ya. Supportnya ada di 85. Jadi strateginya gimana? Strategi teman-teman bisa beli dari harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang jika BOPT ini jebol 85 ya. Beberapa tick di bawah 85 teman-teman bisa pasang sebagai area stop loss, dan juga di sini ada support minor juga teman-teman di 83. Nah, ada dua support yang kita bisa perhatikan ya. Yang pertama di 85, kemudian di 83. Jadi buat teman-teman yang belinya saham ya, misalnya teman-teman mau masuk saham ini at least 5 juta, teman-teman mau masuk 5 juta sekalian di harga 87, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 85. Nah, kalau teman-teman belinya nyicil, misalnya belinya teman-teman mau masuk saham ini 5 juta, kemudian beli dari harga sekarang itu 2 juta. Nah, kalau turun sampai 85 itu kan bisa dibilang apa namanya, floating loss-nya masih tipis ya, maka teman-teman bisa averaging down lagi di situ ya, atau nunggu dia ke 83. Jadi so far sih ini masih oke ya, kalau menurut saya masih menarik dan ada potensi dia setidaknya bisa ke 104 sampai 105. Nah, di situ kita bisa perhatikan lagi apakah dia mampu lewat dari itu apa enggak. Dan kalau dia mampu lewat dari ini, ya potensial upside-nya gede ya, kalau menurut saya pribadi. Oke, sekian ya untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah support channel ini, yang sudah subscribe, dan sekali lagi semoga apa yang saya bahas di channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.